Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Thumma salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali shalih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan senantiasa mohon taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan memulai kembali kajian tafsir singkat Al-Qur'anul Karim atau pembelajaran menerjemahkan Al-Qur'anul Karim dengan kita sertai tafsir singkat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kita terjemahkan dalam bahasa kita, yang tentunya sesuai dengan kemampuan kita di dalam memahaminya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang akan kita pelajari bersama, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekhilafan-kekhilafan yang terjadi di dalam usaha kita mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak kita panjang lebarkan mukadimah kita. Kita langsung masuk pada inti dari pelajaran kita, yaitu pelajaran tafsir singkat Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan malam hari ini, pelajaran kita mulai dari surah Az-Zumar ayat yang ke-48. Jadi akhir pembelajaran kita sebelum kita memasuki bulan Ramadan adalah surah Az-Zumar ayat yang ke-47. Kemudian pada malam hari ini kita lanjutkan, kita mulai dari surah Az-Zumar ayat yang ke-48. Mohon dibaca terlebih dahulu. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قال إنما أوتيته على علم
بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. Barakallahu fiik. Diulang. Faida massal. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Nah, coba diulang lagi dari awal. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairah. Kita mulai dari ayat yang ke-48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Dan tampak bagi mereka kejelekan apa yang mereka usahakan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Tampak bagi mereka kejelekan apa yang mereka usahakan. Ditafsirkan oleh para ulama dengan
dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, tampak bagi mereka kejelekan amalan mereka yang mereka kerjakan. Artinya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan pada mereka di yaumul qiyamah nanti catatan kejelekan amalan mereka. Ini amal kalian yang jelek, ini amal kalian yang jelek, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan juga di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, sehingga mereka pada saat itu dalam keadaan hina dina. Atau yang kedua, maksud dari tampak kejelekan apa yang mereka usahakan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan balasan dari kejelekan usaha mereka ketika di dunia. Usaha-usaha mereka yang jelek, kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan di dunia akan ditampakkan pahala kejelekan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa haqa bihim, dan wa haqa bihim ay nazala bihim wa ahata, turun dan meliputi mereka. Ma kanu bihi yastahzi'un, ma kanu bihi yastahzi'un, apa yang mereka dahulu ketika di dunia mereka mengolok-olok. Ketika di dunia, orang-orang yang mereka badalahum sayi'atu ma kasabu, tidak mempercayai hal itu akan terjadi di yaumul qiyamah nanti, sehingga mereka mengolok-olok ajaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW yang seperti ini. Namun di akhirat nanti akan benar-benar menimpa dan meliputi mereka apa yang dahulu mereka mengolok-oloknya. Yang mana apa yang mereka lakukan itu dasarnya adalah karena mereka tidak mengimani ajaran yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terutama adalah ajaran yang berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, dan lebih spesifik lagi adalah hal-hal yang gaib yang akan terjadi pada yaumul qiyamah nanti. Di antaranya adalah amalan-amalan kita yang jelek nanti akan dipaparkan oleh Allah SWT, akan ditampakkan oleh Allah SWT kepada kita, ataupun juga kejelekan amal kita dan balasan kejelekan amalan kita nanti pun juga akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian fa idza massal insana dhurrun, apabila menimpa kemudaratan kepada manusia. Yang dimaksudkan dengan manusia di sini adalah kaum musyrikin. Da'ana, ia berdoa kepada kami, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdep-dep di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kemudaratan tersebut dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sirna pada waktu itu sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik sesembahan tersebut atau yang dimintai tersebut adalah malaikat ataupun nabi atau rasul atau orang-orang yang soleh atau yang lainnya, semuanya itu sirna. Mereka berdoa hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma idza khawwalnahu ni'matan minna, kemudian apabila khawwalnahu ay a'tainahu tafaddulan, kami berikan kepadanya
kenikmatan sebagai bentuk keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa kenikmatan dari kami Allah Subhanahu wa taala. Qala, ia mengatakan, innama utituhu ala ilmin. Hanya saja saya diberi kenikmatan tadi, yaitu kemadaratan yang menimpa kepadanya itu sirna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepadanya berupa rezeki yang luas, kesehatan badan, dan lain-lainnya. Ia mengatakan, saya diberi hal tersebut ala ilmin, karena ilmu yang saya miliki. Nah, karena saya ini adalah orang yang memiliki kepandaian. Demikian dan demikian. Kalau asalnya dia itu orang yang miskin, kemudian dihilangkan kemiskinan tersebut dan kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya, dia akan mengatakan, ini karena saya adalah orang yang pandai berusaha. Saya mendapatkan demikian ini karena saya pinter ilmu manajemen. Kalau seandainya saya tidak pinter ilmu manajemen, saya enggak akan mendapatkan yang seperti ini. Saya juga ahli berdagang. Saya adalah orang yang demikian dan demikian. Saya diberi ini adalah karena ilmu yang saya miliki. Apa yang salah di sini, ikhwah? Apa yang salah dari ucapannya di sini? Ucapan yang salah di sini adalah dia menisbatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia nisbatkan kepada dirinya sendiri. Bal hiya fitnatun. Namun ia adalah fitnah. Ia adalah fitnah. yakni ucapan yang mereka ucapkan atau kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya setelah Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kemadaratan tersebut adalah fitnah. Ai ibtila'un wa imtihanun. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut, apakah ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur ataukah dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan tetapi kebanyakan manusia tidaklah mengetahui bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita semuanya. Bagaimanakah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qad qalaha alladhina min qablihim. Sungguh telah mengucapkan ucapan ini, yaitu ucapan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menisbatkan kenikmatan tersebut kepada diri orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut, bukan menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rezeki dari Allah. Ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Alladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka, seperti misalnya Qarun dan juga kaum Qarun yang ketika diberi harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Hanya saja saya diberi kekayaan yang melimpah ruah ini adalah karena ilmu yang saya miliki. Saya adalah orang yang pintar berdagang. Saya adalah ahli manajemen. Saya adalah orang yang menguasai seluk-beluk usaha. Sehingga kemudian saya menjadi orang yang kaya raya. Lupa bahwa semuanya itu adalah
kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, maka tidaklah mencukupi mereka apa yang mereka usahakan dari perhiasan dunia dan apa yang mereka kumpulkan dari berbagai macam perhiasan dunia. Fa asabahum sayi'atu ma kasabu, dari kekayaan yang mereka kumpulkan, perhiasan kehidupan dunia yang mereka kumpulkan sama sekali tidak memberi manfaat kepada mereka. Akhirnya fa asabahum sayi'atu ma kasabu, maka menimpalah kepada mereka kejelekan apa yang mereka usahakan. Yani Allah Subhanahu wa taala membalas kejelekan dari apa yang mereka lakukan. Misalnya Qarun ini diazab oleh Allah SWT dengan cara bagaimana ya ikhwah? Ya, Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Ya, Qarun ditenggelamkan oleh Allah SWT ke bumi. Nah, demikian juga ketika ada orang yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong, dan kemudian dia menyeret kainnya sampai di bawah mata kakinya dalam keadaan sombong, maka ditenggelamkan oleh Allah SWT ke bumi, dan kemudian dia dalam keadaan bergerak-gerak tubuhnya sampai yaumul kiamah nanti. Nah, bagaimana juga Fir'aun? Ya, Fir'aun yang diberi kekuasaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian lupa diri sampai-sampai kemudian dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala azab dengan ditenggelamkan di lautan beserta bala tentaranya. Semuanya itu tidak disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina dzalamu min haula'i, dan orang-orang yang zalim dari kalangan mereka, ai min musyriki qaumika, dari orang-orang yang musyrik dari kalangan kaum wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayusibuhum sayi'atu ma kasabu, akan menimpa pula kepada mereka kejelekan-kejelekan usaha mereka. Yakni ay sayusibuhum mislu ma asaba ulaika, akan menimpa orang-orang musyrikun tersebut semisal apa yang menimpa orang-orang yang sebelum mereka, jika mereka tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bimu'jizin, dan tidaklah mereka bimu'jizin ay bifaitina min adzabillah, tidaklah mereka mampu untuk melepaskan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Awala ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki kepada orang yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah menyempitkan rizki terhadap orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disempitkan rizkinya. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya yang meluaskan, melonggarkan dan menyempitkan rizki adalah hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan diri mereka. Bukanlah ketika seseorang dia mendapatkan kekayaan yang banyak, ini karena ilmu yang dia miliki saja, tetapi
karena Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki, meluaskan rizki baginya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membentangkan dan meluaskan rizki baginya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kekayaan tersebut. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal tersebut, yakni dalam hal dibentangkannya dan disempitkannya rizki bagi orang yang dikehendaki oleh Allah SWT tersebut, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terang benderang bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang meluaskan dan menyempitkan rezeki siapa ikhwah? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri-diri mereka. Artinya janau bil israfil fil ma'asi wal ghuluwi fiha. Orang-orang yang mereka itu melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian yaqnatu ay la tayasu. Janganlah kalian berputus asa min rahmatillahi, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kecuali dosa apa ikhwah? Dosa kesyirikan. Ya, dosa kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni apabila dipersekutukan dengan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengampuni ma duna dzalika, dosa yang duna dzalika. Apa makna duna dzalika ikhwah? Sebagian ulama menafsirkannya dengan selain kesyirikan. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa maduna di sini adalah ma'aqal, apa yang lebih rendah, apa yang lebih kecil, apa yang lebih sedikit dibandingkan kesyirikan, dan insyaallah inilah penafsiran yang lebih tepat. Allah SWT tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa yang lebih kecil, yang lebih rendah dibandingkan kesyirikan. Adapun dosa yang semisal kesyirikan atau yang lebih parah dibandingkan kesyirikan, maka Allah SWT tidak mengampuninya. Seperti misalnya kekufuran. Ya, kekufuran ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelakunya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masuk ke dalam agama Islam. Satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yang dimaksudkan dosa di sini adalah semua dosa kecuali kesyirikan. Adapun dosa yang lebih kecil, lebih rendah dari kesyirikan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila
kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anjuran agar kita semuanya senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita bermaksiat kepada Allah, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sini bukan anjuran bagi kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, ya. Bukan anjuran agar kita berbuat maksiat kepada Allah, namun anjuran agar kita bermaksiat kepada Allah, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha pengasih. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba yang beriman, yang ketika melakukan kemaksiatan kepada Allah, ia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum, wa anibu, dan kembalilah kalian semuanya. Artinya bertaubatlah kalian semuanya kepada Tuhan kalian apabila kalian melakukan dosa-dosa yang besar. Wa aslimu lahu, dan tunduk patuhlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlisu lahul amal, ikhlaskan amalan yang kalian lakukan hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tungsarun, sebelum datang kepada kalian azab Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kalian tidak akan diberi pertolongan. Jika kalian tidak mau berinabah, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum datangnya azab tersebut. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kalian mir rabbikum, yang berasal dari Tuhan kalian. Maksudnya adalah Al-Quran. Ikutilah oleh kalian semuanya Al-Quran. Itu ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, sesuatu yang paling baik yang diturunkan dari sisi Tuhan kalian. Min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan, sebelum datang kepada kalian azab secara tiba-tiba. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidaklah merasakan datangnya azab tersebut. Kenapa demikian? Li farti ghaflatikum, karena keterlaluannya kalian dalam kelalaian kalian. Maka hendaknya seseorang berusaha untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan, sebagai ajaran bagi kita semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita mengikuti Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran bagi kita semuanya umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antakula nafsun, ay li alla takula nafsun, agar suatu jiwa tidak akan mengucapkan ya hasrata, duhai betapa hasrata, betapa menyesalnya, ya. Betapa menyesalnya diriku ala ma faradtu fi jambillah, ya. Karena ma faradtu, apa yang saya benar-benar lalai, fi jambillah, tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau lalai dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntu laminas sakhirin, wa in kuntu, dan sungguh saya dahulu
laminas sakhirin, termasuk orang-orang yang sakhirin, mustahziin, orang-orang yang mengolok-olok ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pembawa ajaran tersebut ini Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian juga para ulama yang mereka mewarisi ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun juga umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berusaha mewarisi dan mengamalkan warisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diolok-olok oleh mereka. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diolok-olok, dan kemudian pemeluk ajarannya pun juga diolok-olok oleh mereka. Mereka akui hal itu ketika di dunia mereka melakukan hal yang seperti itu. Namun semua pengakuannya pada saat itu sama sekali tidak berguna bagi mereka. Sama sekali tidak berguna bagi mereka, dan mereka hanya bisa menyesali apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Ayo ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga memberikan keistiqomahan kepada kita dalam mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi bekal yang berharga bagi kita ketika kelak kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.